Salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Jibril Otniel Parlindungan Bengu dengan NIM 1914170008 dengan judul Skripsi Pengaruh Audit dan Piutang Terhadap Penerimaan Kas pada Perusahaan Dagang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai 2021. Yang terhormat Ibu Dr. Lely Indriati SEMM sebagai dosen pembimbing saya. Sekarang saya akan memulai presentasi skripsi ini. Latar belakang skripsi ini adalah audit yang berkualitas sangat penting karena memberikan jaminan kepada konsumen laporan keuangan bahwa informasi dalam laporan tersebut benar, jujur, dan sesuai dengan aturan akuntansi saat ini. Perputaran piutang membantu evaluasi penjualan, kredit, dan efisiensi manajemen piutang. Penting untuk memantau piutang secara teratur, menyesuaikan kebijakan, dan bekerja sama dengan pelanggan untuk meningkatkan likuiditas dan kinerja keuangan. Yang terakhir, penerimaan kas merupakan aspek penting dari keuangan perusahaan. Rumusan masalah yang ada di sini adalah: apakah audit berpengaruh signifikan terhadap penerimaan kas pada perusahaan dagang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai 2021? Yang kedua, apakah piutang berpengaruh terhadap penerimaan kas pada perusahaan dagang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai 2021? Yang ketiga, apakah audit dan piutang berpengaruh signifikan terhadap penerimaan kas pada perusahaan dagang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai 2021? Rumusan masalahnya adalah rumusan masalah yang ada di skripsi ini adalah: apakah audit berpengaruh signifikan terhadap penerimaan kas pada perusahaan dagang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai 2021? Apakah piutang berpengaruh terhadap penerimaan kas pada perusahaan dagang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai 2021? Dan yang terakhir, apakah audit dan piutang berpengaruh signifikan terhadap penerimaan kas pada perusahaan dagang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai 2021? Teori yang digunakan adalah teori agensi yang adalah suatu kerangka konseptual yang dipakai untuk memahami hubungan antara dua pihak, yaitu prinsipal atau pemberi perintah dan agen atau pelaksana perintah. Dan yang kedua adalah teori sinyal, yang adalah konsep untuk menggambarkan bagaimana individu atau organisasi menggunakan tanda untuk mengkomunikasi informasi kepada orang lain. Ada beberapa penelitian terdahulu, yaitu penelitian dari Nimas Arumsari dan Yeye Susilowati tahun 2020 yang menyatakan hasil pengujian menunjukkan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap arus kas. Penelitian Rahmat Arifin tahun 2017 menyatakan hasil pengujian menunjukkan bahwa pengendalian piutang berpengaruh terhadap penerimaan kas. Hasil penelitian Ine Arianti, Farida Titi Kristanti, dan Hendratno tahun 2017 menunjukkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas audit berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap arus kas. Penelitian Irma Paramita Sofia dan Ferlian Indah Semarang tahun 2021 menyatakan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas audit secara parsial berpengaruh terhadap arus kas. Penelitian Muhammad Rifandi dan Gina Septiana tahun 2020 menyatakan hasil pengujian menunjukkan bahwa pengelolaan piutang berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas arus kas. Penelitian dari Meliana dan
Asurin Hormati dan juga Dinda Puji Rahayu Turu tahun 2021 menyatakan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan piutang tidak berpengaruh terhadap arus kas operasi masa depan. Kerangka pemikiran terdiri dari variabel bebas, yaitu variabel audit dan piutang, dan juga variabel dependen atau variabel terikat, yaitu penerimaan kas. Hipotesis terdiri dari hipotesis 1. Audit tidak berpengaruh terhadap penerimaan kas pada perusahaan dagang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai 2021, dan juga piutang berpengaruh terhadap penerimaan kas pada perusahaan dagang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai 2021. Metode penelitian dipakai di sini adalah menggunakan jenis penelitian analisis sifat linier berganda. Variabel dependen terdiri dari penerimaan kas, variabel independen terdiri dari audit dan piutang. Populasi yang digunakan adalah perusahaan dagang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai 2021, dan sampelnya adalah 9 perusahaan dagang yang memenuhi kriteria. Model yang digunakan dalam regresi data panel ini adalah Common Effect Model, Fixed Effect Model, dan Random Effect Model. Uji yang digunakan adalah uji Chow, uji Hausman, dan uji ALM. Data panel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari Common Effect Model, Fixed Effect Model, dan Random Effect Model. Model yang selanjutnya akan diujikan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa hasil uji Chow menunjukkan bahwa nilai probabilitas cross section F adalah 0,2011, yang artinya H0 diterima, yang artinya lebih tepat digunakan adalah Common Effect Model. Hasil uji Hausman menunjukkan nilai probabilitas cross section sebesar 0,9146, yang artinya H0 diterima, sehingga yang digunakan adalah model random effect. Berdasarkan tabel uji LM di atas adalah probabilitasnya sebesar 0,2, yang artinya H0 diterima, yang artinya Common Effect Model lebih tepat dipakai. Hasil pengujian ini menunjukkan dengan tabel sebagai berikut. Uji Chow menunjukkan Common Effect, menyarankan Common Effect. Uji LM yang merupakan pemilihan antara Common Effect dan Random Effect menunjukkan bahwa Common Effect lebih disarankan untuk dipakai, dan uji Hausman menunjukkan Random Effect lebih disarankan untuk dipakai. Hasil pengujian ini menunjukkan karena uji Chow dan uji LM menunjukkan Common Effect, maka model Common Effect disarankan dalam penelitian ini. Analisis regresi data panel menunjukkan bahwa dalam uji T menunjukkan bahwa nilai signifikansi 0,0484, artinya lebih kecil daripada 0,05, artinya H0 ditolak dan HA diterima. Artinya secara parsial audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan kas. Untuk variabel piutang menunjukkan nilai T sebesar 4,9, dan juga di mana nilainya lebih besar dari 1,6 dengan nilai signifikasi lebih kecil daripada 0,05.
Artinya, secara parsial piutang berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan kas. Hasil uji F menunjukkan common effect model bahwa nilai F adalah 13,28737, yang artinya lebih tinggi daripada 2,827, dan probabilitasnya lebih kecil daripada tingkat signifikansi 0,05. Artinya ada pengaruh secara bersama-sama variabel audit dan piutang terhadap penerimaan kas. Uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa nilai R2 sebesar 0,387530 atau 38,7530%, yang artinya audit dan piutang tidak berpengaruh secara sama-sama terhadap variabel penerimaan kas sebesar 38,7%, sedangkan sisanya sebesar 61,2%. Yang dijelaskan oleh variabel di luar model regresi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah berdasarkan uji T parsial bahwa didapatkan bahwa audit tidak berpengaruh terhadap penerimaan kas yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai 2021, dan juga berdasarkan perhitungan uji T bahwa untuk variabel piutang berpengaruh terhadap penerimaan kas perusahaan dagang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai 2021. Saran-saran yang bisa saya kemukakan adalah bagi peneliti selanjutnya, agar untuk mengembangkan penelitian ini dapat dilakukan dengan cara menambah variabel-variabel independen lainnya, karena masih ada faktor lain yang kemungkinan mempengaruhi penerimaan kas seperti pertumbuhan penjualan dan intensitas modal. Bagi akademisi adalah agar penelitian ini menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya dan dapat diharapkan dapat melakukan penelitian dan berkaitan mengenai audit piutang terhadap penerimaan kas. Bagi emiten adalah agar emiten atau perusahaan terdaftar dapat membuat laporan keuangan Saran-saran yang bisa saya kemukakan adalah bagi peneliti selanjutnya agar mengembangkan penelitian ini dengan cara menambahkan variabel independen lainnya, karena masih ada faktor lain yang kemungkinan berpengaruh seperti berpengaruh terhadap penerimaan kas seperti pertumbuhan penjualan dan intensitas modal. Bagi akademisi agar penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian yang berkaitan mengenai audit dan piutang terhadap penerimaan kas. Bagi emiten juga agar perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dapat membuat laporan keuangan yang diaudit dengan benar oleh kantor akuntan publik yang bereputasi dan punya data piutang dan data mengenai kas yang akurat, agar dapat memberikan keyakinan kepada pemegang saham dan juga calon investor. Demikian presentasi skripsi saya. Bila ada salah atau kekurangan, mohon maaf. Sekian presentasi skripsi saya. Terima kasih.